Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan hari ini. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat nafas, buat kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, kami mau mendengar firman-Mu, berkati, urapi, sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 94 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berbahagia karena dihajar Tuhan. Berbahagia karena dihajar Tuhan berarti setiap orang yang mau dihajar oleh Tuhan adalah orang yang berbahagia. Wah, ini pernyataan yang luar biasa ya. Ya, mana ada sih disebut berbahagia kalau dihajar? Dihajar itu kan berbicara tentang ada pukulan, ada didikan, ya, dan itu tentunya menyakitkan. Tetapi Alkitab katakan hari ini, kalau kita dihajar Tuhan, kita disebut berbahagia. Jadi ayat ini menegaskan betapa pentingnya didikan dan ajaran Tuhan. Dan didikan ajaran Tuhan itu adalah berkat yang mendatangkan, dikatakan, kebahagiaan. Karena apa dikatakan? Tujuannya membentuk kehidupan kita, supaya hidup kita yang tadinya sebelum bertobat, kalau sering kita katakan, hidup ini berjalan sesuka kita, semaunya kita. Yang penting saya bahagia, yang penting saya happy. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan, bukan kita lagi yang memerintah atas kita, tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itulah, supaya kita ada di jalannya Tuhan, tentu Tuhan akan didik kita, Tuhan akan ajar kita. Karena itu berbahagialah kita kalau Tuhan masih mau mengajar kita, masih mau mendidik kita, masih mau memproses kita. Karena kita tahu proses itu tujuannya untuk berbahagia, untuk membuat kita lebih serupa, lebih segambar, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itulah mungkin prosesnya gak enak, mungkin prosesnya menyakitkan, tetapi apapun itu Alkitab tadi katakan, menegaskan bahwa didikan dan ajaran Tuhan adalah berkat yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mau dihajar Tuhan, bagi orang yang mau dididik Tuhan. Karena apa? Tujuannya akan membentuk kita supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai kebenaran, meskipun itu tentu memiliki proses yang terasa sukar bagi kita, menurut kita. Tetapi sebenarnya bagi Tuhan, kalau kita mau, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi definisi bahagia hari ini yang kita lihat sungguh berbeda dengan yang kita pikirkan. Berbahagia yang kita pikirkan kalau kita dapat sesuatu, contohnya hadiah, ya, mendapatkan sesuatu yang membuat kita bersukacita lah, itu membuat kita berbahagia. Tetapi definisi bahagia hari ini menurut firman Tuhan, definisi bahagia yang sejati adalah bukan berarti bebas dari masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Tetapi definisi berbahagia hari ini justru dikatakan oleh Tuhan kalau kita dididik dan diajar oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut pemazmur, mereka-merekalah yang berbahagia. Jadi kalau kita tidak mau dididik oleh Tuhan, tidak mau hidup sesuai dengan didikan Tuhan, kita ini bagi Alkitab bagi firman Tuhan bukan orang yang disebut berbahagia. Karena tujuan didikan yang kita sebut tadi, hajaran daripada Tuhan itu bertujuan untuk apa? Untuk memberikan ketenangan hati, untuk memberikan kita, yang menjauhkan kita dari berbagai malapetaka. Dan tujuan didikan itu supaya memberikan kita hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar di tengah-tengah pergumulan, di mana persoalan ada di hadapan kita. Jadi bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Dikatakan tadi mengajar kita, ya tentu dengan pengajarannya, ya, pengajaran Tuhan. Dan itu berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan, ya, tentang perkataan Tuhan, tentang sabda Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Inilah yang akan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran, ya, berjalan di dalam kehidupan. Oleh sebab itulah
ayat ini kalau kita baca tentang didikan Tuhan di dalam Alkitab, nanti kalau kita baca di dalam hari ini kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima sampai 6, nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang 9. Hari ini saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita lanjutkan sampai ayat 9, dikatakan demikian ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu harus bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi tujuan dari ganjaran Tuhan itu, hajaran Tuhan, didikan Tuhan itu sama dikatakan seperti Bapa yang sayang sama anaknya. Bapa yang sayang sama anaknya dikatakan akan mendidik anaknya, akan mengajar anaknya, bahkan dikatakan menghajar anaknya. Bahkan dikatakan dengan rotan, dikatakan supaya apa? Supaya anaknya berjalan di jalan yang benar. Dan dikatakan di sini tadi, dan kalau mau diajar maka mereka ini akan boleh hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah yang mendidik anaknya supaya apa? Tujuan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, pantaslah tadi di Mazmur katakan, berbahagialah mereka yang dihajar oleh Tuhan, karena hajaran Tuhan itu akan membawa seseorang kepada alur yang benar, ya, kepada jalan yang benar. Dan jalan itu bukan jalan kebinasaan, tetapi jalan itu dikatakan tadi supaya kamu beroleh hidup. Maukah Bapak Ibu dan saya beroleh hidup? Kalau kita mau beroleh hidup, mari katakan, Tuhan ini aku, didiklah aku. Lebih seriusnya lagi bahkan dikatakan tadi, berbahagia mereka yang mau dihajar oleh Tuhan. Karena apa dikatakan? Ketika kita dihajar oleh Tuhan, di sana tadi dengan jelas firman Tuhan katakan tadi, ketika kita dihajar oleh Tuhan, kita disebut apa dikatakan tadi? Kita disebut berbahagia karena dengan ajaran Tuhan, Taurat Tuhan, maka dikatakan kita berada di jalan yang benar. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak di dalam Tuhan, dan Bapa itu mengasihi kita karena kita memiliki Bapa di surga yang mengasihi kita. Berilah diri saya, berilah diri kita dihajar oleh Tuhan. Diajar oleh Tuhan melalui apa? Melalui pengajarannya, melalui didikannya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kita dikatakan sampai kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Hidup yang sesungguhnya ketika kita berjalan dari dunia ini menuju kehidupan kekekalan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita terlena, terpesona oleh hiruk pikuk dunia ini sehingga kita lupa bahwa mereka yang dihajar Tuhanlah, yang mau dididik Tuhanlah yang akan memperoleh kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pagi hari ini kami diajar oleh kebenaran firman-Mu supaya kami memiliki sikap yang benar ketika kami memperoleh didikan yang daripada Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan supaya kebaikan kami bukan untuk siapa-siapa. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami hati yang rela hati yang rendah hati untuk mau diajar. Lembutkan kami Tuhan, karena ajaran Tuhan akan membawa kami sampai kepada kehidupan, bukan hanya hidup yang ada dalam dunia, tetapi kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, baik di rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, dalam setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami, biarlah Tuhan yang mengajar kami, karena kami tahu dengan begitu kami ada di jalur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sepanjang hari ini kalau kami melakukan apa yang berkenan dan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kami berhasil, membuat kami beruntung dan sukses untuk menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.